Ya. Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cekurda Budiana Nindya Pemayun. Hari ini saya akan bertemu dengan Pak Gong Rai melanjutkan tutur Toya ya, didampingi oleh Pak Murdana dan Wirokusuma serta mahasiswa ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan namanya tutur Toya yang ada di areal Museum Arma sebagai bahan pengetahuan saudara untuk program Merdeka Belajar di luar dari yang dikonsepkan Anda ya. Pak Gung, hari ini kita ada di arealnya Museum Arma, ada istilahnya niki pancoran. Pancoran ya. Atau bagaimana nanti Pak Gong yang tahu niki, dia kan hanya mencatat aja. Kemudian kita melihat ada gelombang-gelombang di pancoran itu. Yeah. Nah, yang perlu sedikit mohon penjelasannya Pak Gong niki terhadap tutur Toya yang berkaitan dengan pancoran niki. Napi konsepnya Pak Gong, napi anunya nggih. Niki ampun sebuah konsep bagaimana kita itu generasi kita katakanlah biar tidak kena akan lupa dengan sumber yang memberikan hidup kepada kita. Betul. Bukan hanya kepada manusia. Betul. Alam semesta boleh. Betul. Coba lihat di bawah ada kehidupan. Tunjuk sedikit Pak Gong karena harus ikan Merdeka Belajar harus nunjuk niki. Tidak boleh itu ada ikan gitu ya. Ada tunjung wenten, kadang lotus ini berikan hidup kita dan berdampak pada tumbuhan air, kehidupan bertumbuh terus. Nah, niki sebenarnya patung ini merepresentasikan Dewi Ganga dan Dewi Saraswati. Betul. Nah, ini kan sangat kalau kita mendengarkan tutur-tutur nak lingsir, penglingsir, orang-orang Merago Suci pasti menyembah, menghormati Dewi Saraswati dan Dewi Ganga. Nah, kira-kira anunya Pak Gong, niki kan perlu dipahami juga oleh mahasiswa ya. Konsep mendalang air niki mancur niki, tapi ada aneh sejenis pancoran nika gini. Jadi raga duduk, duduk di sekitar dimanapun ada mata air, ada pancoran, tempatnya teduh, teduh sekali. Ada unsur healingnya dulu, damainya dulu, tentramnya dulu. Setelah kita tentram dan damai, hening, maka muncullah ide-ide yang kreatif. Itu mahasiswa dan dengan keheningan akan muncul ide-ide yang kreatif. Nah, satu contoh nih. Nah, coba niki. Nah, niki kita bisa pakai macam apapun bisa. Bisa melahirkan lukisan, karya rupa, karya sastra, karya fotografi, puisi, prosa, tulis, macam-macam nih. Nah, coba satu contoh, jangan ambil contoh. Nah, ini kalau kita ambil, ini bisa dipakai cuma ganti dan perak dan ini kan sumber inspirasi. Ini namanya kelas Merdeka ya. Juga terus dipakai UNICEF. Itu programnya ya. Ini namanya kreatif betul. Ide kreatif. Kalau di barat gitu, my design dengan copyright. Padahal kita semua mencuri atau mengambil dari macam-macam ide akan lahir ketika kita damai dan tenang. Kedua, obat disade. Kalau kita pelajari, kita bilang daunnya, asalnya, buahnya, bunganya itu ada unsur-unsur. Baik Pak Gong. Lanjut hidup Pak Gong ini kan ngembang namanya Toya nggih. Untuk bener nggih, tutur Toya karena ini Toya pancoran, Toya ngembang, ada dua pancoran nggih. Nah, kira-kira dari sisi Pak Mur niki tolong tambahan titik ini mahasiswanya biar paham tentang tutur Toya, nanti baru ke gelombang anunya Pak Gong nggih. Idenya Pak Gong ini gimana bagus sekali. Silakan Pak Mur. Yang menambahkan tadi apa yang disampaikan Pak Gong tadi, itu kita di Bali dalam agama kan kita memuliakan dari
Gangga dan Saraswati. Betul. Gangga itu sifatnya yang memberikan ketenangan, tetapi di dalam ketenangan itu ada rahasia ilmu pengetahuan yang harus dicerna. Nah, itu ini Saraswati. Saraswatinya. Nah, Ketika kita sudah mendapatkan membuka tabir rahasia dari Gangga itu, mendapat pengetahuannya, diwujudkanlah menjadi energi menjadi kreativitas kehidupan. ya. Kehidupan itulah yang disebut Laksmi. Laksmi memberikan kehidupan, kehidupan nyata gitu. Hasil kreatif itu kan nyata. Dapat materi, Ya. dapat di situ kesejahteraan. Itu kesejahteraan dia. Ketika sudah demikian, maka ngembang ini diartikan menenangkan diri. Ya, menenangkan diri, maka bagi orang yang potong gigi di Bali itu di atas kepalanya ada simbol telaga ngembang. Ketika kita melaksanakan ritual menghilangkan hawa nafsu kan tenangkan diri bagaikan air yang ngembang gitu loh. Kan itu refleksinya. sana adanya Gi. Ah, Gi. Nah, Pak Gong, mungkin sedikit cerita nih Gi. Kan air ngerubuk nih bahasanya kita dengar ngerubuk ya. Ngerubuk gitu ya. Kira-kira Pak Gong niki dari segi anunya yang memiliki museum niki tentu ada ketenangan gitu. Nah, tapi tambahan gini tentang sarannya Pak Gong. Nah, kita kan sering begini ya, kalau kita sering seperti yang saya sampaikan tadi, yang belajar dari diri tiang, sering kita itu hadir fisik saja. Nah, spiritualnya enggak. Ritualnya enggak. Nah, kadang-kadang fisiknya di sini, pikirnya di Jokaden. Ya. Benar. Nah, ini akan benar-benar membuat kita hadir utuh. Betul. Nah, setelah kita hadir, kita kejapkan mata sebentar, katakanlah beberapa 5 menit, setelah itu buka mata dari bawah sampai ke atas. Nah, apa yang kita lihat? Berwarna-warni hijau, ada bunga, ada buah. Ada kehidupan yang ada dibilang Pak Mur tadi itu, Pak. mana Laksmi, mana Saraswati. Nah, inilah mana menjemati ya. Menjemati dua kubu sebenarnya. Nyata dan tidak nyata. Nyata dan tidak. Nah, Pak Mur sekarang makin mengkonstruksikan sebuah teori yang milik kita yang masih tersembunyi nih Gi. Dari 3 dewi itu kira-kira bisa enggak dikonstruksikan menjadi sebuah teori mana yang dulu dibedah, kemudian mengalir kemana, kemudian hidupnya kemana, kira-kira bisa Mito enggak? sebetulnya adalah merupakan sirkulasi. Simultan ya. Ya. Ketika kita mulai dari air, pengetahuannya belakangan. Baru ketika kita mulai sadar kita dengan materi, sumbernya dari air, sumbernya dari ini. Gitu. Ada sumber dari air berarti sudah pengetahuan. Pengetahuan, itu. ya. Nah, itu kan Muter bolak-balik ya. Ya, sekarang saya kembalikan ke mahasiswa nih, ada pertanyaan tentang air ini. Masih bingung? Tentang air ini, tata air. Oh, bingung. Tapi ada pertanyaan. Mungkin dia tambahan yang mengenai kerubuan tadi ya. Ya, kerubuk. Pernahkah kita merasakan bahwa suara api dan suara air itu bagaimana? Itu yang panas, yang dipanaskan. Suaranya dulu soal panas itu api kan memang memanaskan. Kan sama dicoba lihat air terjun di sama dengan api yang besar itu sama suara. Yang di Kuat-Pekeresan itu kan di Kuat-Pekeresan yang merenung dulu, di Kuat-Pekeresan di Dangin Tempuan itu kan ini nggak jadi kayak gitu. Nah di situ ada air terjun yang besar, kemudian ada orang bakar sampah, bakar sumi itu segala sama. Kerubuk aja sama kayak begini. Nah itu artinya gelombang emosi yang ada di dalam air dalam tubuh kita menjadi sifat buta. Sifat buta seperti kerubuk juga nggak ada gelombang-gelombang. Sifat buta inilah yang menghancurkan marahnya alam semesta gitu. Ketika kita tidak bisa melihat air. Nah, sedikit ini Pak Gong untuk bagaimana tapi kesan anunya. Nah, kalau untuk tiang karena tiang pakai takaran diri sendiri. Sehingga kita volume suara air seperti apa yang kita butuhkan. Volume suara yang bagaimana membuat kita tenang. Kalau di ada air terjun itu kita bisa kadang-kadang bulu kuduk berdiri, perasaan was-was macam-macam. Maka di sini kan kita yang mengadjust. Berarti niki sikutnya Pak Gong Sikut tiang, pas petite siku-sikunya Pak Gong niki normalisasi menjadi kebutuhan personal yang kemudian yang mendamaikan perasaan. Kan itu dak museum itu. Itu sebenarnya. Nah, ketika api disampaikan tadi, Gangga dan Saraswati, mereka kan partnernya
Dewa Brahma nggih. Betul. Sebagai dewi yang kita dewi pengetahuan nggih, ilmu bahkan kehidupan seni juga. Cuma seperti penciptaan. Nah, itu sebenarnya maka di sini kita merenung menjadi sadar sebenarnya. Kita harus sadar dulu, untuk sadar. Kesadaran tentang air niki. Kesadaran tentang pengelolaan air. Kesadaran penggunaan air, kesadaran menikmati suara air, kesadaran di air dan kesadaran di air terhadap diri. Mungkin dia ngajak melihatnya tidak dekat, agak jauh melihat. Coba. Baik, niki mun yang tutup dulu Pak Agung. Demikian dulu dari saya. Mudah-mudahan konten air ini bisa menjadi inspirasi mahasiswa nanti di 10 tahun atau 20 tahun kembali mendengar cerita saya atau tuturnya Pak Agung sama tuturnya Pak Mur. Nanti ada Pak Wira Kusuma sebagai bentuk budaya tulisnya nanti ya. Nah, ini tutur ini sebagai pemabah aja dalam penataan istilahnya tutur toya. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dituturkan tentang toya sama Pak Gong Rai sama Pak Mur dan menunjuk langsung objeknya ya, gelombangnya itu menjadi sebuah inspirasi dan edukasi dalam program Merdeka Belajar dan dalam program pengembangan seni ketika nanti menekuni budaya Bali di kemudian hari. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramat Santi. Om Santi 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 Suksemo semuanya, Rahayu.